adik-adik, ketemu lagi dengan saya pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya pengen tahu bagaimana kabarnya adik-adik, sehat kan? Saya berharap adik-adik di rumah tetap sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan belajar masih pada tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang kedua. Ceritanya pada kali ini Lani sedang berkunjung ke tempat produksi pembuatan gerabah bersama ayahnya. Lani melihat tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan. Kalau adik mau mencoba silahkan. Saya akan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak, Pak. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Dik Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus. Oh, betul sekali Lani. Dalam setiap bidang diperlukan keterampilan dan keahlian. Misalnya pembuat gerabah ini. Pembuat gerabah yang terampil akan menghasilkan gerabah yang bernilai seni tinggi. Atlet yang terampil berlatih dia akan menghasilkan prestasi yang baik. Petani yang terampil akan menghasilkan panen yang melimpah. Begitu Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saat bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk.
Pada saat mudanya dulu, ia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk duduk, membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Oh, begitu ya penjelasannya. Sekarang Lani jadi paham deh. Terima kasih Pak Pengrajin atas penjelasannya. Nah, sudah dengar kan percakapan antara ayah Lani, pengrajin, dan Lani? Nah, mari kita sekarang pelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yang artinya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua adalah fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Bisa dilihat gambar yang disajikan. Itu contoh fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Berikutnya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Untuk mencegah terjadinya osteoporosis, kita harus 1. Rajin berolahraga, 2. Memenuhi asupan kalsium yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, rajin meminum vitamin D. 4. Kurangi minuman yang mengandung soda. Yang kelima, makan sayur dan buah-buahan dalam porsi yang cukup. Osteoporosis ini banyak menyerang para lansia, tetapi banyak juga anak muda yang sekarang terserang osteoporosis. Berikutnya ada fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, contohnya banyak sekali ya, jatuh dari sepeda, jatuh dari motor, dan sebagainya. Berikutnya adalah lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kalian bisa lihat di gambar yang disajikan berikut, bagaimana bentuk orang yang menderita lordosis. Berikutnya adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Skoliosis ini banyak diderita oleh anak-anak, maka sejak anak-anak harus diperhatikan postur tubuhnya. Gejala-gejala yang dapat dilihat antara lain: salah satu pinggul terlihat lebih menonjol. Yang kedua, salah satu bahu terlihat lebih tinggi dari bahu lainnya. Tubuh terlihat lebih condong pada satu sisi. Panjang kaki penderita tidak sama, atau yang satu lebih panjang dan satu lebih pendek. Kelainan tulang berikutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang menjadi bengkok ke belakang. Nah, kita sudah mempelajari bermacam-macam kelainan pada tulang. Ada fraktura, osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, kifosis. Lalu, bagaimana untuk mengobatinya jika sudah terjadi seperti ini atau menderita kelainan tulang?
Ada beberapa macam, bisa dengan obat, bisa dengan operasi, atau dengan penyangga. Dan satu lagi namanya adalah fisioterapi. Nah, bagaimana? Sudah jelas pembelajaran kali ini? Kita sudah selesai di pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Tetap belajar, tetap semangat, dan tetap ceria.